Yang disebut orang kaya akan ilmu pengetahuan adalah bukan seberapa banyak ilmu pengetahuan yang kamu miliki, namun seberapa banyak ilmu pengetahuan yang sudah kamu alami. Dan ilmu pengetahuan yang sudah kamu alami itulah yang harus kamu sampaikan kepada umat manusia. Bukan ilmu dan pengetahuan yang kamu peroleh dari membaca buku-buku saja, termasuk membaca kitab suci. Hakul yakin adalah kebenaran tertinggi, hingga kamu dapat menyentuh panasnya api, bukan hanya dari keyakinanmu semata, karena melihat asapnya, kamu yakin ada apinya. Kesempurnaan ilmu ada pada makrifat, bukan syariat. Kesempurnaan ilmu pengetahuan sejati ada pada spiritualitas dan bukan pada agama. Salam cerdas selaras. Para tandapan di mana saja berada di seluruh Nusantara, baik di alam niskala maupun skala. Bertemu kembali dengan saya, Yang Weldo, pengelola channel khusus yang mengangkat seluruh persoalan kehidupan di tataran spiritualitas. Yang Weldo TV bersama Pusat Pencerahan dan Pengembangan Jati Diri Tanda Pandritia. Di samping ingin mengangkat dan memurnikan spiritualitas secara substansial dari persoalan-persoalan aksidental yang tidak ada korelasinya dengan spiritualitas itu sendiri, seperti tarikat-tarikat mistikus, supranatural, samanisme atau ritual-ritual tradisionalisme atau perdukunan. Di sisi lain, karena keuniversalan spiritualitas yang berpijak dan bersumber dari kenyataan yang sebenarnya, sehingga semangat spiritualisme dapat dijadikan jalan tengah sebagai langkah edukatif meningkatkan kecerdasan dan kesadaran bangsa. Dengan mengangkat tema-tema kemerdekaan, kemurnian, dan kesejatian dalam kajian-kajiannya sebagai upaya untuk menyelaraskan dan menyamakan persepsi dan pemahaman bangsa agar tidak terlepas dari kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, sedikit demi sedikit tercapai kesadaran dalam kebersamaan yang kokoh dan tidak mudah terprovokasi dan diadu domba oleh pihak lain yang menginginkan adanya perpecahan di antara bangsa kita karena terpicu oleh perbedaan-perbedaan yang ada seperti agama, suku, dan ras. Agar secara primordial manusia yang awalnya muncul dari kemurnian tetap kembali menjadi fitri atau selalu kembali dalam kemurniannya sesudah perjalanan panjangnya dalam mengarungi samudra kehidupannya. Menjadi bersih kembali dari seluruh pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, seperti dari pikirannya, dari keyakinan dan pemahamannya yang merupakan produk dari pikirannya sendiri. Setiap bayi manusia dilahirkan dalam kegelapan. Gelapnya tubuh ragawi, bagaikan gelap gulitanya malam hari. Tanpa bintang, tanpa rembulan, manusia benar-benar dalam kegelapan yang sebenarnya. Tidak tahu apapun dan tidak bisa berbuat apapun. Benar-benar manusia dalam keadaan tak berdaya pada saat ia muncul pertama kali dalam kehidupannya di alam semesta ini. Terbukanya dari kelima inderanya sama sekali tidak memberikan kemampuan apapun kepada bayi manusia. Lihat saja kepada spesies-spesies hominid lainnya sebelum datangnya Homo sapiens. Pola hidup dan perilaku mereka tidak jauh berbeda dengan binatang. Tidak memiliki perkembangan yang sangat berarti dalam otaknya. Sesungguhnya spesies Homo sapiens jauh sebelum Adam dan Hawa, kehidupan spiritualitas mereka jauh lebih baik dibanding dengan Homo sapiens yang sudah menggunakan bahasa kata sebagai sarana berpikir maupun dalam berkomunikasi sebagaimana yang dialami oleh Adam dan keturunannya. Homo sapiens sebelum Adam, mereka mampu melakukan komunikasi metafisika dengan penghuni alam semesta dalam dimensi yang berbeda. Jadi Adam bukan Homo sapiens pertama. Adam hanyalah Homo sapiens pertama yang sudah mengenal dan menggunakan bahasa kata sebagai sarana berpikir dan berkomunikasi. Justru sesudah manusia mengenal
dan menggunakan bahasa verbal, manusia mengalami kemerosotan dalam kehidupan spiritualnya. Pada satu sisi, bahasa verbal, kata-kata, telah membawa kemajuan yang sangat pesat dalam dunia ilmu pengetahuan verbal sebagaimana yang kita ketahui sampai saat ini. Namun, di sisi yang lain, bahasa verbal telah membawa kemunduran bagi kehidupan spiritual Homo sapiens. Semenjak Adam dan keturunannya menggunakan bahasa kata-kata sebagai sarana komunikasi dalam kehidupannya, sehingga terjadi perubahan besar dalam cara berpikirnya maupun dalam cara hidupnya, di mana perubahan ini hanya terjadi dalam spesies Homo sapiens saja dan tidak terjadi pada spesies-spesies lainnya. Para saintis mengalami kesulitan dalam mencari jawaban yang ilmiah terhadap terjadinya mutasi genetik yang tak disengaja yang dialami oleh Homo sapiens. Para saintis bersepakat bahwa awal mula terjadinya mutasi pohon pengetahuan yang dialami oleh Homo sapiens merupakan awal terjadinya revolusi kognitif bagi keturunan manusia. Namun, sebaliknya, secara spiritual, revolusi kognitif ini justru merupakan awal kejatuhan manusia semenjak Nabi Adam dan Hawa. Manusia menjadi terpisah dari diri dan kenyataan yang sebenarnya. Adam dan keturunannya menjadi tergantung dan terperangkap dalam keterbatasan dualitas bahasa yang berhasil diciptakannya. Manusia tergelincir dalam derasnya gelombang kata-kata dan konsepsinya yang terbatas. Manusia tidak lagi mengenal kenyataan kecuali sebatas nama dan konsepsinya. Manusia tidak lagi mengenal Tuhannya kecuali sebatas nama dan gagasannya. Manusia tidak lagi mengenal dirinya sendiri kecuali sebatas ego dan keinginannya. Seluruh kitab suci agama Samawi menyebutkan kemerosotan spiritual yang dialami Adam dan Hawa sebagai kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. Adam yang secara primordial memiliki bakat dan kemampuan metafisika langit yang tinggi menjadi turun sederajat bakat dan kemampuan bumi yang sangat fisika. Kitab suci menyebutkan kejatuhan Adam dan Hawa sebagai dosa asal, dosa yang akan terus-menerus menimpa dan dialami oleh seluruh anak cucunya. Inilah yang kemudian disebut sebagai dosa warisan yang cukup membuat heboh. Adam dan keturunannya tidak lagi mampu melakukan komunikasi metafisika dengan penghuni lain dimensi dalam alam semesta ini. Otak dan pikiran manusia mengalami perubahan secara struktural dan secara fungsional. Terjadinya evolusi pada otak manusia yang banyak membawa perubahan dalam hidupnya. Mutasi genetik yang terjadi dalam otak manusia telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Di satu sisi membawa kemajuan intelektual, namun di sisi lain telah membawa kemunduran dalam kecerdasan spiritualnya. Kehadiran pikiran bagi manusia secara mikrokosmik, bagaikan bulan di malam hari, dalam gelapnya tubuh ragawi. Memanglah demikian keberadaan pikiran bagi manusia yang masih dalam kegelapan tubuhnya. Terangnya pikiran bagaikan terangnya bulan yang masih membutuhkan adanya kegelapan untuk menunjukkan cahayanya. Cahaya bulan, sebagaimana cahaya pikiran, adalah cahaya dualitas, cahaya yang tidak mampu berdiri sendiri. Jika kamu hidup sendiri, tanpa yang lain di alam semesta ini, maka tidak dibutuhkan hukum dan agama yang membatasi tindakan dan kemerdekaanmu. Namun, tidaklah demikian kemerdekaanmu pada saat kamu hidup bersama manusia-manusia lainnya. Paling tidak, dibutuhkan hukum dan agama yang bisa mengarahkan dan membatasi tindakan dan kemerdekaanmu, agar tidak merusak kemerdekaan hidup manusia-manusia lainnya. Oleh karena itu, secara sosial, kebutuhan akan kehadiran hukum dan agama sama seperti kebutuhan akan hadirnya cahaya bulan dalam gelapnya belantara kehidupan sosial manusia. Begitulah agama. Kehadirannya
bagaikan bulan di malam hari, sangat dibutuhkan pada saat manusia masih dalam gelap dalam kehidupan sosialnya. Kehadiran agama dan pikiran bagaikan saudara kembar yang ada bersama dalam kehidupan awalnya bagi manusia. Kematangan agama harus diimbangi oleh adanya kematangan akal pikirannya. Manusia semenjak kanak-kanak sudah mendapatkan bimbingan melalui agama di satu sisi dan melalui pikirannya di sisi yang lain. Cahaya yang dipancarkan oleh agama, rembulan dan pikiran tidak jauh berbeda. Kehadirannya menjadi dibutuhkan pada saat manusia ada di dalam kegelapannya. Cahaya agama dibutuhkan karena terkurung dalam gelapnya kehidupan. Cahaya bulan dibutuhkan pada saat manusia terkurung dalam gelapnya malam. Begitu pula cahaya pikiran dibutuhkan manusia pada saat manusia dalam gelapnya tubuh ragawi. Agama, bulan dan pikiran, cahaya dari ketiganya tidak dapat dikenal kecuali dalam bentuk dualitas. Bulan di langit merupakan simbol betapa pentingnya akal pikiran dan agama pada kehidupan manusia yang masih dalam gelapnya malam tubuh ragawi. Sebagaimana rembulan yang bertugas di gelapnya malam hari bisa menghantarkan penghuninya mulai dari terjadinya senja hingga menjelang fajar menyingsing. Begitu pula kehadiran agama sebagai cahaya petunjuk bagi manusia yang ada di dalam kegelapan hidupnya hingga menjelang terjadinya fajar kebangkitan spiritualnya. Dan pada saat terjadinya fajar kebangkitan diri di mana jiwa-jiwa mengalami pencerahan diri, bangun dari gelapnya kehidupan hingga menyongsong cahaya matahari di waktu pagi dalam kenyataan yang sebenarnya, yang non-dualitas. Itulah yang disebut dengan yaumul qiyamah. Terjadinya kehancuran duniawi, lenyapnya nilai-nilai dualitas, memasuki kenyataan yang sebenarnya, yang bebas dari nilai-nilai dualitas apapun. Ke gedung bioskop. Kalau sampai lihat bioskop, sebelum film itu main, yang kelihatan apanya? Layarnya, ya kan? Layar itulah kenyataan. Tapi pada saat film main, kelihatan nggak layarnya? Hilang. Kenyataan itu memang tidak nampak. Dia ditutupi oleh kejadian-kejadian. Nah, pada saat film itu main, layarnya ada nggak? Ada atau hilang? Ada. Tidak akan pernah hilang. Berubah nggak layarnya? Tidak, yang berubah-ubah kan hanya kejadian yang ada di permukaannya. Yang sampean lihat tuh hanya kejadiannya, filmnya. Karena layarnya selalu tertutup dengan kejadian-kejadian. Baik buruk ada di wilayah kejadian. Seperti siang malamnya ada di wilayah kejadian, bukan di kenyataan. Tuhan itu ada di kenyataan. Jadi kalau kita ingin kembali kepada ajaran murni, kembali pada kenyataan. Dengan meditasi tingkat tinggi, kita bisa mampu menembus kenyataan. Tapi untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan wawasan yang tinggi, bukan hanya pengalaman. Pengalaman ditentukan oleh pengetahuan, pengetahuan pun ditentukan oleh pengalaman. Ini saling memberi. Rahayu, mungkin perkenalkan dulu namanya dan dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga diperkenalkan kenapa kesini, apa yang membuat sampean, apa yang mendorong sampean kesini. Monggo. Asli dari Ponorogo. Ponorogo. Mungkin agak keras sedikit biar netizen nggak marah. Ya. Tujuan saya kesini pertama untuk bersilaturahmi dengan Yang Wildo. Iya. Yang kedua ingin belajar mengenal jati diri. Jati diri ya. Dan sebenarnya saya ingin bertanya, cuma hampir terjawab semua pertanyaan. Pertanyaannya saya itu bagaimana dengan syahadat itu yang apakah hanya ucapan atau mengalami? Oke. Kedua, kenapa agama itu mengajarkan baik buruk dan halal haram dan hanya dualitas seperti itu ya? Oke.
Mungkin yang jawab dulu yang baik buruk dulu ya. Yang namanya manusia, hidupnya itu melalui proses. Manusia lahir itu nggak langsung besar, nggak langsung pinter, nggak langsung tahu. Lewat proses nggak tahu sama sekali. Lewat proses yang kecil sekali. Ya, hanya sperma, ya. Hanya kromosom yang kemudian berkembang. Asalnya cuma hanya benda-benda kecil aja. Ya, yang kemudian mereka membentuk kromosom, ya kan? Akhirnya mengembang sampai jadi janin, bayi segala macam. Ya. Nah, ketika manusia jadi bayi, nggak tahu apa-apa, itu kita sebut pada saat itu anak itu kalau nggak tahu apa-apa kan berarti dalam kegelapan. Itu kalau kita metaforkan, gelap itu berarti malam. Kalau manusia masih ada di dalam kegelapan, dalam bahasa ilmiahnya, manusia ada di wilayah ketidaktahuan. Gitu kan? Istilah metafornya gelap atau malam. Ya. Kalau kita orang-orang yang masih dalam gelap, ini kita sebut orang-orang malam. Orang-orang malam, ya. Nah, di waktu malam atau di waktu kita dalam kegelapan, cahaya yang menuntun kita apa namanya? Rembulan. Cahaya rembulan itu bukan cahaya yang sebenarnya. Karena cahaya rembulan tidak mampu menyingkirkan kegelapan. Cahaya yang tidak mampu menyingkirkan kegelapan berarti bukan cahaya. Bahkan cahaya itu tidak bisa muncul tanpa kegelapan. Jadi cahaya rembulan tergantung sama kegelapan. Cahaya dan kegelapan ini dualitas bukan? Keberadaannya saling tergantung. Nah, rembulan itu merupakan metafor adanya agama. Agama itu seperti rembulan yang datangnya di malam hari. Fungsinya adalah memberikan pertolongan pada orang-orang yang sedang kegelapan. Iya kan? Rembulan akan mengantarkan manusia sampai fajar hari. Ketika fajar maka selesailah tugas rembulan. Ketika fajar maka selesailah tugas agama. Agama mengajarkan tentang baik dan buruk. Anak-anak, dia tidak kenal yang namanya terang kalau tidak diperkenalkan gelap. Anak-anak untuk mengenal sesuatu butuh perbandingan. Anak-anak tidak mengenal yang namanya kaya kalau nggak ada perbandingannya dengan miskin. Tidak mengenal siang kalau nggak ada malam. Semua yang dikenali oleh manusia yang masih menggunakan pikirannya membutuhkan perbandingan. Yang butuh perbandingan itu bukan kita, tapi pikiran kita. Cuma manusia di tingkat kanak-kanak masih tergantung sama pikirannya. Nah, orang yang sudah menggunakan pikirannya lebih baik. Kalau pertama masih bayi, masih dalam kegelapan tubuh. Tapi ketika bayi mulai membuka matanya, berarti dia mulai melihat realitas di luar dirinya. Ada cahaya yang masuk ke dalam dirinya lewat matanya. Ya kan? Panca inderanya. Kemudian cahaya yang lebih baik dari mata apa? Pikirannya mulai berkembang. Karena kemampuan manusia melihat lewat mata sama sekali tidak memberikan apa-apa. Binatang punya mata, punya telinga, punya pengetahuan seperti manusia tidak? Tidak. Ternyata yang membuat manusia lebih baik dari binatang adalah pikirannya. Ya kan? Maka pikiran merupakan penuntun sesudah panca indera. Nah, pikiran dan rembulan ini satu kesatuan. Pikiran tidak bisa belajar kecuali dalam bentuk dualitas. Maka pikiran dibutuhkan
ketika kita ada di malam hari. Karena di malam hari inilah semuanya serba dualitas. Padahal cahaya yang ada di rembulan itu bukan cahaya yang sebenarnya. Dia hanya pantulan dari cahaya yang sebenarnya. Dia hanya pantulan. Rembulan itu nggak mengeluarkan cahaya sama sekali. Cahayanya pinjaman. Cahaya itu hanya mengantarkan manusia sampai fajar. Nah, ketika fajar berarti muncullah cahaya. Fajar hari atau cahaya yang kita temukan di ujung malam itu berarti kan cahaya yang masih kecil. Kata-kata fajar itu menunjukkan kebangkitan. Karena di waktu fajar kita bangun tidur. Ya. Di waktu fajar kita bangun tidur. Artinya kita mulai bangkit dari kegelapan. Kita mulai bangkit, mulai menyadari siapa diri kita. Itu disebut fajar. Maka manusia bangkit itu di waktu subuh. Dia terbangun. Dan ada orang yang kadang-kadang tidak serantan untuk mencari fajar. Dia naik ke gunung. Mencari hilal. Mencari fajar di gunung kan lebih baik daripada di bawah gunung. Oleh karena itu kalau kita ingin cepat mencari fajar, naiklah ke gunung. Di dalam diri kita ada gunung, yaitu kesadaran. Kesadaran adalah gunung, di mana lewat kesadaran kita bisa mendaki. Jadi kesadaran hanyalah tangga untuk mendaki. Kesadaran bukanlah tujuan, dia hanya anak tangga. Tapi kalau dalam ajaran Buddha atau ajaran-ajaran yang lain, seringkali kesadaran dianggapnya sebagai puncak. Kesadaran murni dianggapnya sebagai puncak. Bukan, dia hanya anak tangga. Kesadaran inilah yang disebut dengan gunung. Kalau dalam wayang, gunungan. Di dalam Al-Quran seringkali juga disebutkan sebagai gunung. Sebagaimana Musa mampu mencapai kesadarannya lewat Gunung Sinai. Tuhan memberikan jalan. Ada jalan bagi kamu jika ingin bebas dari permasalahan. Dua jalan. Jalan pertama itu ada dua arah. Baik dan buruk. Itu jalan pertama. Ada dua jalan pertama. Kau bisa pilih jalan baik atau buruk. Setiap jalan punya resiko sendiri-sendiri. Tapi ada jalan yang lebih baik, yaitu mendaki. Jalan ini sangat sulit. Mendaki. Bagaimana caranya? Yaitu melepaskan diri dari semua keterikatan. Jalan pendakian. Mendaki, apa yang kita daki? Kesadaran. Dari mulai kesadaran yang paling rendah sampai kesadaran yang tertinggi. Kesadaran itu bukan kenyataan, karena dia masih berubah-ubah. Ya. Kalau yang disebut kenyataan tidak berubah-ubah. Ya. Kesadaran hanya anak tangga yang mengantarkan kita pada puncak yang sebenarnya, yaitu kenyataan. Bahasa kitab sucinya langit. Itu bahasa metafor langit. Langit, ya. Untuk mencapai kenyataan kita butuh tangga ini. Apalagi tadi tuh? Mengenai syahadatnya. Oh ya, ini tadi cerita apa yang tuh tadi? Baik buruk. Ya. Nah, ketika orang mulai memasuki fajar, di sana ada bahaya mengancam. Di dalam waktu subuh itu ada bahaya yang mengancam. Dan banyak orang yang nggak sadar dengan bahayanya subuh. Apa bahayanya subuh coba? Bahayanya subuh adalah tertidur lagi. Ingat surat Al-Falaq. Apa itu surat Al-Falaq? Siapa yang tahu surat Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya? Mbah Yusuf? Qul a'udzu berarti katakanlah aku berlindung kepada Tuhan dari subuh.
Berlindung dari subuh berarti subuh bahaya sekali sampai di... Apa bahayanya? Apakah kita pernah terancam dengan subuh? Apakah kita pernah celaka dengan subuh? Tidak. Lalu di mana kecelakaan yang kita dapatkan dari subuh? Karena kecelakaan yang kita peroleh dari subuh bukan menyentuh fisik, tapi menyentuh mentalitas dan spiritual. Karena di waktu subuh adalah merupakan tanda atau metafor yang menandakan bahwa di sana kita mulai menyadari diri, mulai melihat adanya cahaya sejati. Cahaya matahari adalah cahaya sejati, beda dengan cahaya rembulan. Cahaya matahari itu tidak mempunyai lawan. Di dalam matahari tidak ada kegelapan. Ya, kegelapan sama sekali lenyap di hadapan matahari. Ya, dan di hadapan matahari kegelapan itu betul-betul tidak ada. Dan kegelapan itu memang tidak ada, hanya ilusi. Sedangkan orang-orang malam menganggap kegelapan itu ada. Orang-orang yang masih menggunakan pikiran menganggap kegelapan itu ada. Sebagaimana adanya siang dan malam. Nah, pada waktu dia masuk ke fajar, dia selamat dari bahaya subuh. Ya, dalam subuh itu ada dua saja. Kalau enggak dia bangun terus sampai siang, ya tertidur. Orang-orang yang sekarang nih sampean katakanlah, sekarang nih keadaan sampean tuh baru melihat fajar atau mungkin belum melihat fajar. Baru mencoba untuk mendaki kepada gunung kesadaran. Untuk menyongsong fajarnya matahari apa? Pencerahan. Ya. Katakanlah sampean belum bangun. Masih mendekati cahaya fajar. Oleh karena itu persiapkan diri sampean akan bahaya yang mengancam, yaitu subuh. Untuk menyadarkan diri sampean untuk sadar akan jati diri itu membutuhkan biaya yang mahal, perjuangan yang mahal. Sampean untuk mencapai tingkat ini melewati apa? Melewati mendapatkan pukulan-pukulan hidup yang berkali-kali. Iya kan? Kemungkinan kalau sampean nggak pernah dipukul dalam hidupnya, nggak perlu sampean mencari hiang ke sini. Iya kan? Karena sampean mendapatkan pukulan terus-menerus dalam kehidupan ini dengan berbagai macam pukulan sehingga sampean mencari hiang. Dan sampai mencoba untuk menyongsong matahari. Tapi seringkali manusia lupa ketika mereka mulai bangun, mulai senang mempelajari spiritualitas, mulai tenang kehidupannya, nyaman pikirannya, mulai nggak gelisah, kemudian maka perekonomiannya pun membaik. Dengan kenyamanan tadi perekonomian membaik. Makin lama ordernya makin banyak. Akhirnya sibuk lagi. Akhirnya nggak punya waktu lagi untuk kepentingan rohaninya. Tenggelam lagi. Tidur lagi. Kalau Mbah Surip masih sendiri mendingan. Tidur bangun. Tidur lagi bangun lagi. Kalau sampean tidur lagi nggak bangun-bangun. Nah, ini bahayanya subuh. Kalau sampai tertidur lagi, bangun yang kedua, kemungkinan tidak akan terjadi. Mungkin akan bersambung next life. Tunggu reinkarnasi selanjutnya. Sampean goleh yang welcome kok dalam kehidupan selanjutnya. Mari ngono. Bapak belur maneh. Terus turu meneh. Saya berangkat ke sini sudah ada yang pesan untuk dipesankan rumah. Oleh karena itu sampean harus manajemen. Mintalah kepada Tuhan bukan kesibukan kerja. Bukan mencari carilah rezeki yang berkah. Kalau perlu, bagaimana saya mendapatkan rezeki tanpa kerja? Itu loh.
dengan kerja sedikit tapi rezekinya banyak. Nah, itu yang harus sampean minta. Sehingga sampean punya waktu untuk kebutuhan yang di dalam. Kalau sampean sibuk bekerja, nggak punya waktu, habis waktunya hanya untuk di sana. Setelah itu ngeluh aja setiap hari. Hidup sampean hanya masuk ke dalam lingkaran setan. Ketika sibuk, wah kapan lerene kayak gini? Mari ngono dilereni mbek sing urip. Begitu leren, duh order mati nanti kira. Jaluk, wah kapan order toko maneh? Jaluk sibuk maneh. Harusnya ketika tidak ada kesibukan, nikmati. Ketika nggak sibuk, bingung, wah order gak ono. Ya apa ya gini. Begitu rame bingung, wih kapan lerene, kapan istirahat, kapan gini, ngeluh hai. Ya mohon sama Tuhan agar lancar dalam mencarimu. Lancar untuk menemukan Tuhan. Nah, kalau enggak sampean tertunda mana, lain karena mana berangkang mana kok sampean. Ngesot ya. Terus ngesot digebuki kan. Hah? Iya. Jadi apa tadi biar ceritanya berlanjut? Sahadat. Nabi itu kalau tidak ada lagi pertanyaan maka kita akhiri sampai di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita akhiri sesi dialog ini sampai di sini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Rahayu.